Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Reza Hasim, NIM 170301206. Di sini saya akan menjelaskan beberapa penyakit tanaman perkebunan, yaitu penyakit Ganoderma boninens pada tanaman kelapa sawit dan leaf scourge disease atau penyakit daun hangus pada tanaman tebu. Yang pertama, penyakit Ganoderma boninens. Penyakit ini merupakan penyakit tular tanah paling mematikan di perkebunan kelapa sawit di Indonesia, yang mana mengakibatkan produktivitas akan menurun sekitar 40%. Namun, populasi tanaman juga akan berkurang karena tanaman akan menjadi tumbang. Adapun gejala dari penyakit ini yaitu, yang pertama, daun menguning pucat diikuti dengan akumulasi daun tombak. Yang kedua, pada pangkal batang atau bagian tengah tanaman kelapa sawit mengalami pembusukan, yang kadang-kadang diikuti tumbuhnya tubuh buah dari Ganoderma. Yang ketiga, ditemukannya 3 daun tombak yang tidak membuka pada pucuk. Yang keempat, pelepah pada tingkat 4, 5, dan 6 berpatahan. Seluruh daun juga akan berpatahan dan menggantung di pohon. Dan yang kelima, pohon tumbang. Pada fase ini perlu dilakukan tindakan lebih lanjut agar penyakit tidak menyebar. Pengendalian dari Ganoderma boninens dapat diatasi dengan yang pertama, pengendalian hayati. Mengingat sifat Ganoderma boninens sebagai patogen tular tanah, maka pengendalian hayati merupakan teknik pengendalian yang paling efektif, yaitu dengan aplikasi Trichoderma, Penicillium, dan Gliocladium sp. Yang kedua, pengendalian dengan kultur teknis. Dapat dilakukan dengan cara, yang pertama, sebelum penanaman tanaman baru, tunggul-tunggul atau sisa tanaman dibongkar secara mekanis. Yang kedua, pembuatan parit di sekeliling tanaman sakit. Dengan memberikan belerang, kemudian diintroduksi dengan Trichoderma atau Gliocladium, untuk mengurangi kontak akar tanaman sakit dan sehat. Yang ketiga, pangkal batang kelapa sawit perlu dibumbun dengan tanah. Pembumbunan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menghindari investasi Basidiospora ke batang kelapa sawit. Dan yang keempat, mengumpulkan dan memusnahkan tubuh buah dan tunggul terinfeksi dengan tujuan untuk mengurangi sumber infeksi. Yang kedua, penyakit leaf scourge disease atau penyakit daun hangus pada tanaman tebu. Gejala yang terjadi adalah daun-daun, khususnya daun muda, mula-mula terjadi bercak-bercak yang sangat kecil, merah atau coklat kemerahan. Bercak-bercak kecil ini dapat tersebar jarang atau rapat, dan tampak 2-3 hari setelah penularan. Bercak-bercak ini berkembang memanjang, sehingga berbentuk kumparan yang dikelilingi oleh jaringan berwarna kuning. Jika berkembang terus-menerus, bercak-bercak ini akan bersatu dan berkembang sepanjang berkas pembuluh, menjadi jalur memanjang, biasanya berukuran 5,0 sampai 0,3 cm, sampai 17,0 kali 1,0 cm. Bercak mula-mula berwarna coklat kemerahan, lalu menjadi berwarna seperti jerami, dengan tepi merah tua. Pengelolaan penyakit kering daun ini dapat dilakukan dengan cara menanam varietas-varietas tebu yang tahan sesuai dengan anjuran lembaga penelitian. Dari pengalaman di Taiwan, diketahui bahwa dengan mengganti varietas-varietas yang rentan, penyakit tidak akan merugikan. Varietas-varietas tahan yang dianjurkan adalah PS4, PS46, PS47, PS50, PS56, dan PS57. Karena di Indonesia penyakit ini baru terdapat di daerah Lampung dan Palembang, daerah-daerah lain disarankan tidak mengambil bibit dari kedua daerah tersebut. Sekian video dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.